Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar pandangan pengangkatan setelah tribulasi. Ya, beberapa saat yang lalu pertanyaan ini diajukan ya. Saya hanya menerangkan sekilas, tapi hari ini menerangkan secara dalam. Nah, ini namanya disebut pandangan post. Post itu kan di akhir ya, post di akhir. Pre berarti sebelum, mid di tengah. Ini di akhir, pengangkatan di akhir tribulasi, tapi ini pandangan yang salah. Ada kesepahaman. Kalau bilang kesepahaman berarti semua orang ya punya pandangan yang sama berkaitan dengan studi tentang akhir zaman. Hampir semua orang Kristen sepakat. Yang pertama, akan ada masa tribulasi. Akan ada masa kesengsaraan yang besar. Dalam Alkitab masa kesusahan Yakub di Perjanjian Lama yang akan dialami seluruh dunia. Setelah masa kesengsaraan, Yesus akan datang kembali mendirikan kerajaannya di bumi. Kerajaan 1000 tahun. Lalu yang ketiga akan ada pengangkatan, raptures ya. Dari kondisi kita yang fana di dunia diangkat, diubah jadi abadi yang sudah dijelaskan beberapa seri yang lalu seperti itu. Memang satu-satunya pertanyaan itu berkaitan dengan kata when, kapan. Ya, kapan kedatangan Yesus berkaitan dengan masa sengsara. Kan kita sudah belajar ya. Saya sudah terangkan tadi itu, pre. Ini yang kita yakini. Ada juga yang mid, yang di pertengahan. Nah, hari ini kita lihat kenapa ada orang memahami pandangannya di akhir. Jadi kita akan diangkat di akhir masa 7 tahun. Berarti kita mengalami kesusahan itu semuanya selama 7 tahun itu. Ingat ya, pandangan ini mengajarkan bahwa kita akan diangkat di akhir persis di penghujung 7 tahun tribulasi itu. Ya, menjelang akhir masa tribulasi. Waktu itu, nah ini pandangan mereka. Gereja akan rapture, gereja akan diangkat, ketemu Yesus di udara. Habis itu ngapain? Balik lagi ke bumi. Ya itu pandangannya ya. Kenapa kembali ke bumi kok nggak masuk surga? Ya karena mau memulai kerajaan 1000 tahun. Ya ingat ya, ada 3 yang disepakati sama, hanya bedanya kapan itu waktunya. Jadi dengan kata lain, rapture atau pengangkatan gereja itu dengan second coming, kedatangan Kristus kedua kalinya, mendirikan kerajaannya 1000 tahun, itu jadi habis diangkat ketemu Yesus lalu turun lalu mendirikan itu. Jadi gereja akan mengalami masa sengsara selama sepanjang 7 tahun itu. Ini pandangan yang paling populer dulu. Ya. Kenapa? Siapa yang menganut? Katolik, Roma, gereja ortodok, ya. Gereja ortodok dan beberapa denominasi Protestan yang lain. Ya, jadi ini yang seringkali dipahami. Ya memang ini pandangan yang kalau ditanya pandangan ini yang paling populer dari kapan? Dari awal seperti itu. Ya. Nah, kita lihat bagannya. Jadi kalau pengangkatan post-trib itu seperti ini ya. Yesus datang 2000 tahun yang lalu mendirikan masa gerejanya misterion, dan di akhir masa gereja akan ada masa tribulasi 1x7 masa. Ini nubuatan Daniel. Lalu di akhir Yesus datang di awan-awan, kita diangkat, habis diangkat turun lagi. Nah mau gak mau kita harus tahu ya, kalau bicara kekuatan pandangan ini, ketika orang baca Injil Matius pasal 24 ayat 21 ayat 29 dan semuanya, orang begitu baca langsung kesannya jelas. Oh, Tuhan Yesus dia akan datang di akhir.
atau setelah masa sengsara. Tuhan Yesus itu datang setelah 7 tahun tribulasi. Jelas Matius bicara seperti itu. Lalu kalau dilihat dalam kitab Wahyu, ya, dengan nubuatannya yang beragam, hanya menyebut bahwa dia akan datang di akhir. Dan itu Wahyu pasal yang ke-19. Dia akan naik kuda putih bersama orang-orang kudusnya, lalu turun ke bumi. Ayat itu bicara seperti itu. Ya, lalu Wahyu pasal 13 ayat yang ke-7. Lalu diketemukan, loh, ada orang-orang pilihan. Ada orang-orang pilihan di masa 7 tahun. Kalau Wahyu pasal 13 ini secara kronologis ini ceritanya di pertengahan seperti itu. Lalu di Wahyu pasal yang ke-20 sesudah Yesus datang akan ada kebangkitan pertama. Ini kebangkitan orang mati. Tunggu dulu, lalu berkata, loh, orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan. Nah, kalau di Wahyu pasal 20 cerita seperti ini, berarti di akhir. Jadi itu sebabnya penganut pandangan pasca atau pos sesudah kesengsaraan, ini bukti bahwa kebangkitan pertama terjadi pada masa kesengsaraan. Nah, makanya selalu dikaitkan cerita tentang ayat tentang rapture. Ayat rapture itu kan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Nah, seperti itu. Ayat 13 sampai ditutup ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Lalu ayat 16 membicarakan kebangkitan itu. Kita yang masih hidup yang akan diangkat bersama-sama dengan mereka, ya, kita tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal dalam Kristus. Sebab pada waktu tanding diberi dan sangkakala Allah berbunyi dan Tuhan sendiri akan turun dari surga, maka mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan. Selanjutnya kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Nah, ayat-ayat ini begitu kalau dibaca dihubungkan dengan Wahyu, wah, itu berarti pengangkatan itu terakhir. Dan secara historis, ya, dalam sejarah umat Allah itu banyak yang mengalami penganiayaan dan pencobaan yang hebat. Dan ini yang dikatakan ini bukti. Itu sebabnya Postrip mengatakan tidak mengherankan ini ajaran yang pertama kali. Orang berkata begini, loh, kalau ajaran pertama kali itu berarti yang paling betul. Bentar, saya kasih analogi yang sederhana. Gereja, orang Kristen, orang percaya dari awal abad pertama, bukan abad pertama, abad kedua, dan selanjutnya itu semuanya diajari keselamatan itu bisa hilang. Baru sesudah gerakan Protestanisme oleh Martin Luther, ya, dan kawan-kawan yang selainnya, mereka baru belajar, baru ngerti, oh, keselamatan Tuhan itu kasih kekal. Jadi selama berabad belasan abad diajari keselamatan bisa hilang, lalu orang Kristen menyadari bahwa keselamatan itu Tuhan kasih itu kekal. Jadi bukan berarti pengajaran yang pertama itu pasti betul. Bicara argumentasi murkanya. Jadi Postrip itu membedakan. Oh, ini yang disebut Alkitab ini murkanya setan atau murka manusia. Loh, kan disebut di Wahyu pasal 6, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang bisa bertahan. Nah, ini murkanya bukan murkanya Allah, ini murkanya setan. Tapi konteks bicara tentang itu hukuman Tuhan, bukan hukumannya setan. Murkanya setan ditujukan kepada orang-orang kudus, umat pilihan. Allah mengizinkan untuk memurnikan. Ditanya ayatnya dari mana? Itu yang ada dalam perjanjian baru semuanya. Tuhan kan menguduskan dengan cara seperti itu. Tapi itu kan bagian untuk gereja, beda dengan bagian Israel. Jadi perdebatannya di sini.
Nah di sisi lain murka Allah dicurahkan untuk antikris dan kerajaannya untuk melindungi umatnya dari hukuman itu. Oke. Ayat yang paling banyak dipakai adalah yang paling banyak kan saya mulai dari Matius ya tadi toh. Ayo kita baca. Matius 24 ayat 13. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kalau ditanya Matius 24, 25 itu bicara apa? Akhir zaman, betul. Bicara situasinya situasi apa? Situasi masa antikris, masa tribulasi, betul. Nah sekarang ditanya, untuk siapa ini? Nah makanya orang postri berkata, ini ada orang pilihan, kita kan umat pilihan. Umat pilihan itu berarti gereja. Nah ada lagi ayat yang lagi, saya mau terangkan nanti pelan-pelan dulu. Mereka bilang kita belajar ini dulu ya. Matius 24 ayat 29 sampai 31 sengaja saya lompat-lompatin. Saya mau fokus di sini. 2, 3. Segera sesudah siksaan pada masa itu berhenti. Ini berarti di akhir 7 tahun ya. Terus pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Di langit itu pakai kata uranu, bisa langit bisa surga. Ya. Terus dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Wah ini ayat yang gak bisa dibantah. Jelas sekali para postri berkata ada orang pilihan dan mereka langsung menyimpulkan ini adalah gereja. Kalau kita tanya pelan-pelan, siapa ini? Gereja bukan. Karena gereja sudah dikatakan gereja sudah diangkat. Nanti kenapa saya mulai kemarin dari pre-trip dulu supaya memahami. Ingat ya, program Allah buat Israel di stop. Karena mereka menolak Yesus dan menyalibkan Yesus. Dan Yesus bilang, nanti saya keluarkan lagi bagian itu. Tuhan Yesus bilang, kerajaan itu akan diberikan kepada bangsa yang lain. Siapa? Gereja. Gereja adalah program tersendiri misterion yang tidak pernah diungkapkan di perjanjian lama. Makanya gereja diakhiri dengan rapture, baru dikembalikan kepada Israel. Nah, Israel akan disiksa di masa antikris itu sudah dinubuatkan paling banyak di perjanjian lama. Makanya disebut dalam masa antikris disebut masa kesusahan bagi Yakub. Yakub itu Israel. Jadi yang 7 tahun tribulasi yang paling banyak itu adalah Israel. Jadi orang kudus di masa tribulasi itu ada orang Israel yang percaya kepada Injil dan ada juga bangsa-bangsa. Ya, kenapa? Karena Tuhan mengirimkan ada 2 saksi dan 144.000 saksi. Nah, kita tahu buktinya yang mereka pakai Wahyu pasal 40, pasal 20 ayat yang 4 dan 5 itu martir yang dari 7 tahun. Kita sekarang lihat struktur Injil Matius 24-25. Kalau mau buka Alkitab, buka HP saudara, lihat sambil dibuka ya. Sekarang kita buka Injil Matius pasal 24. Sambil soto cepat bukanya ya. Injil Matius pasal 24. Memang judul itu ditambahkan baru abad ke-6 ya. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan ya. Kalau saudara baca ayat 4 permulaan penderitaan ayat yang kelima. Ini kan Olivet Discourse percakapan di atas bukit. Pengajaran di atas bukit seperti itu. Murid-murid saya tanya, kapan itu terjadi? Ini lalu Tuhan Yesus cerita, waspadalah bla 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 bla. Terbatas waktu kita, saudara nanti baca di rumah ya. Sambil dilihat Alkitabnya, lihat semuanya. Ada Mesias palsu muncul ya. Lalu semuanya kalau waktunya tidak persingkat, kemarin kita sudah sedikit bahas ya.
seperti itu, ada Mesias yang palsu, akan ada terjadi seperti ini semuanya. Lalu 24 sampai 31. Ayo coba lihat. Kita lompat sedikit ayat 27. Coba lihat ayat 27. Mulai ayat 27. Sebentar, mata saya kurang jelas saudara ya. Ayat 27 ya. Coba lihat ayat 27 di situ. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung sebelah, ya, demikian kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung ngasar berkerumun. Nah, sesudah masa sisaan matahari gelap, bintang akan berjatuhan dan kosa. Nah, ayat 30, tampak Anak Manusia di langit dan semua bangsa akan meratap. Nah, ayat ya. Jadi habis masa tribulasi, KKKK, ingat. Ini akronim, kedatangan Kristus kedua kali. Ayo ulangi, 2, 3. Kedatangan Kristus kedua kali. Jadi jelas ya. Sesudah itu Tuhan Yesus mulai menjelaskan tentang kedatangannya itu. Ya. Ayat yang ke-31 dan semuanya dan seterusnya. 31 dulu, sorry. Ayat 31 pengumpulan. Ayo kita lihat ya. Ayat yang ke-31, ia akan menyuruh malaikatnya meniup sangkakala dan mereka mengumpulkan orang pilihan. Nah, ini bicara soal pengumpulan Israel. Lalu mulai ayat 32 penjelasan semuanya bagaimana proses ini dengan ilustrasi-ilustrasinya. Lalu Tuhan Yesus cerita tentang pengadilan Israel pasal 25 dan pengadilan non-Israel. Ini nanti saya terangkan sesudah kita belajar tribulasi. Berarti masih 7-8 pertemuan lagi dan saya terangkan. Jadi kita lompat di sini ya. Nah, saya terangkan. Lalu masuk ayat 46, era kekekalan seperti itu. Oke, sekarang saya mau jelaskan. Ingat ya, Alkitab itu nggak bisa ditafsirkan terlepas dari ayat yang lain. Makanya kalau Matius bicara tentang akhir zaman, Matius 24-25, Wahyu juga bicara akhir zaman. Nah sekarang kalau bicara namanya hukumnya apakah harmonis apa enggak? Ternyata sama. Lihat ya urutannya ya. Matius 24 kan cerita tentang mulai zaman antikris. Kristus palsu datang, itu antikris ya. Disebut di Wahyu pasal 6. Penunggang kuda putih. Lalu ada perang, meterai kedua, ada kelaparan, ada kematian, meterai keempat. Lalu ada pemberitaan Injil. Ya, di Matius 24 diterangkan oleh Wahyu pasal 7 pasal 11. 144.000 saksi, 2 saksi dan 14 dan pasal 14 malaikat. Lalu masuk 3,5 tahun kedua pasal 24 15 sampai 20 30 23 diterangkan oleh Wahyu dari pasal 13 sampai 18. Jadi ceritanya itu klop, enggak ada yang enggak sama. Lalu second coming yang saya sedikit kita baca tadi itu ya. Apa keempat ini apa? Kedatangan Kristus kedua kali. Itu diterangkan di Wahyu pasal 19. Jadi tidak ada Alkitab ayat yang satu dan kitab yang lain itu bertentangan, tidak ada. Semuanya sama. Sekarang kita mulai bahas ayat yang dipakai tentang orang pilihan itu. Ayo baca 30 31. 2 Matius 24 30 31. Ayo 2 3. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa akan di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Berhenti. Ini di akhir 7 tahun tribulasi. Yesus datang. Semua bangsa. Oh, berarti kita di sini. Tidak. Kita yang turun bersama Yesus. Karena Wahyu 19 jelasin. Yesus turun bersama orang kudusnya. Naik kuda putih. Siapa itu? Kita. Jadi kita ikut turun bersama Yesus. Kenapa? Karena kita sudah diangkat. Seperti itu ya. Kalau Yesus datang dengan orang kudusnya. Orang berkata, oh, orang postrip. Oh, itu malaikat. Tidak bisa. Orang kudusnya. Jelas sekali. Itu kita ikut turun bersama Yesus. Kenapa? Karena sudah diangkat pertama kali sebelum 7 tahun.
31. 2, 3. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, siapa yang dikumpulkan? Gereja atau Israel? Orang poslipoi pasti nih gereja. Makanya lalu menyimpulkan pengangkatan itu di akhir. Tapi kalau kita bilang nggak bisa, konteks Tuhan Yesus bicara ini Israel. Dari mana Pak? Saya mulai telah ya. Saya kasih bagan. Yang kita bacakan Matius 24. Lihat ya. Matius 24 ayat 30 31. Ya, saya taruh di bagannya di sini. Di sini. Lalu konteks sebelumnya Yesus sudah ngomong ini Israel. Ini ya. Konteksnya Israel yang berkali-kali menolak Yesus. Ayo kita baca Matius 23 pasal sebelumnya. 2, 3. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Yesus bilang sama siapa? Orang Israel. Waktu dia masuk ke Yerusalem. Ya. Baca. Persis sama. Dulu 2000 tahun yang lalu gak mau. Tapi nanti di masa depan 7 tahun. Tuhan lakukan. 2, 3. Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dulu, baca 2, 3. Tetapi kamu tidak mau. Tapi sekarang jadi orang-orang pilihannya. Kenapa? Karena sudah percaya Yesus. Melalui penginjilan 2 saksi. Dulu Tuhan Yesus berkata begini, karena mau dikumpulkan, tidak mau. Yesus berkata begini, 2, 3. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, baca 2, 3. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bisa tangkap ini? Jadi Israel itu menolak Yesus. Konteks pasal sebelumnya mereka nggak mau. Tapi nanti ingat ya, sekarang ngomong gini, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan umat pilihannya Israel. Amin. Tapi mereka nolak. Oke. Pesan Injil diberikan kepada bangsa lain. Tapi bukan berarti Tuhan melupakan Israel. Nah, itu sebabnya orang kelompok Amil berkata Israel sudah dicoret. Tapi kalau kita berkata nggak bisa. Yesus, kalau firman Tuhan itu, lihat ya, segala iota tidak akan dihapuskan. Jadi kita harus tahu yang Yesus bicarakan ini adalah Israel. Strukturnya sudah kelihatan seperti itu. Kalau kita belajar Alkitab ya. Sekarang Yesus habis itu kan ayat 31. Yesus mulai menerapkan, kayak saya khotbah, saya kasih ilustrasi. Saya kasih penerapan. Baca. 2, 3. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tunggu dulu. Banyak orang berpikir bahwa ini masa lalu. Salah besar bro. Saya mulai balik lagi. Lihat ya. Bagan tadi itu menolong.
ayat 4-26 itu bicara masa tribulasi. Saya tanya, sudah terjadi belum? Halo? Belum. Ini terjadi di masa depan. Lalu Yesus datang, ayat yang tadi kita pelajari. Paham ya? Yesus akan datang setelah di akhir tribulasi. Lalu dia kumpulkan orang pilihannya. Siapa itu? Israel. Nah, pasal 24, sekarang ayat 32. Saya coba akan lompat. Saya akan lompat ya. Yesus mulai penerang. Jadi tarik pelajaran. Ini tarik pelajaran tentang apa? Masa tribulasi, lalu Yesus datang, Israel dikumpulkan. Dikasih ilustrasi. Perumpamaan pohon ara. Kalau rantingnya mulai melembut, mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Ini tidak bicara masa lalu, tapi ini bicara ilustrasi masa depan. Jadi kedatangan Tuhan itu diilustrasikan dari pohon ara. Gini, pohon ara kalau rantingnya mulai melembut itu maksudnya mulai keluar daun-daunnya. Karena musim dingin kan kering, mati. Itu tanda musim panas sudah dekat. Nah, sama seperti musim panas sudah dekat, itu tanda kedatangan Yesus kedua kali. Tapi ada masalah lagi ya. Coba lihat ya ayat 30. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Nah, banyak orang berpikir bahwa siapa itu angkatan ini? Yaitu angkatan 2000 tahun lalu yang menolak Yesus. Salah besar. Ingat, dari ayat 4 sampai ayat 26 Yesus bicara tentang di masa depan tribulasi. Lalu dia bicara 24 sampai 31 kedatangannya. Pengumpulan orang Israel dan dikumpulkan. Seperti itu. Angkatan ini tidak berlalu. Berarti ingat, angkatan dari kata Yunani genea, makanya muncul kata generation. Ini orang yang hidup di masa depan. Karena konteksnya di masa depan. Kalau kamu ada di masa tribulasi, kamu akan lihat itu semuanya. Yesus tidak mengacu bahwa ini generasi 2000 tahun lalu. Enggak, karena mereka sudah ditolak. Kerajaan itu sudah diambil. Kenapa? Karena mereka tidak mau. Karena mereka tidak mau dikumpulkan. Generasi pertama sudah dihukum Tuhan. Bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, negara Israel dihancurkan, program Israel di Alkitab dihapus, disingkirkan, diberikan kepada gereja. Ingat ya, ini kan pasal 24, pasal 21, ayat 24, 43, 2, 3. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Berhenti dulu. Israel masa itu yang menolak. Terus, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa? Gereja. Harus tahu, ini konteksnya semua ceritanya seperti itu. Nah, kita mundur lagi, Lukas pasal 10, 2, 3. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu. Pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Generasi yang menolak ini dihukum sama Tuhan. Bait Allah hancur. Bayangkan ya, bait Allah yang 15-20 meter itu dibrodolin bahasa Jawa kita ya. Batu besar dilepaskan semuanya seperti ini. Itu terjadi waktu Jenderal Titus. Pasal 19, ingat Olivet Discourse percakapan Yesus di Lukas 21. Ini kan Lukas ya, di Matius kan 24-25. 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya,
wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Aku rindu mengumpulkan kamu, tapi kamu tidak mau. Jadi ini cerita Yesus, ungkapan hati Yesus, kesedihan hati Yesus, umat pilihannya Israel yang dia datang melayani 3,5 tahun. Menolak Yesus. Makanya saya ulangi lagi, ini tidak tahu seri ketiga keempat ya. Ringkasan Roma. Paulus cerita ayat 1 sampai 10, Israel menolak. Lalu bangsa kafir masuk keselamatan. Siapa? Makanya disebutkan umat yang tadi itu kan. Umat ini ya. Lihat, diberikan bangsa yang lain. Siapa? Kita. Dikasih ilustrasi pohon zaitun keselamatan. Israel cabang utama ayat 1 sampai 10 dipatahkan, disingkirkan. Tunas liar kita bangsa-bangsa masuk dalam keselamatan. Lalu ayat 25 sampai 32, kalau gereja sudah selesai, kita diangkat, baru kembali kepada Israel. Program Allah dikembalikan kepada Israel. Itu cara Tuhan menyelamatkan Israel. Jadi seperti ini ya. Walaupun dulu Israel menolak, disingkirkan, dikasih kepada gereja. Bukan berarti Tuhan kalah. Tuhan selamatkan mereka lewat 7 tahun. Lalu ayat 33 sampai 36, doksologi, pengagungan hikmat Allah yang tidak dapat diselami. Jadi pahami, orang pilihan yang disebut di sini bukan gereja. Karena Roma sudah cerita, Wahyu sudah cerita, hanya saja Injil Matius orang salah menafsirkan orang pilihan itu gereja. Ingat ya, sesungguhnya ayat 34, angkatan ini tidak bicara Israel pada 2000 yang lalu. Lihat, akan melihat semuanya ini. Kenapa? Konteksnya di masa depan. Jadi generasi yang hidup di masa second coming, kedatangan Yesus kedua kalinya, di masa 7 tahun itu melihat Yesus. Ini jadi generasi dari bangsa Israel ini di masa depan akan melihat Yesus datang. Nah ayat 35, coba lihat baca ayat 35. 2, 3, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Makanya dijelaskan Yesus. Janji Tuhan Yesus itu pasti, tidak berubah. Lalu saya lanjutkan ya, Yesus kasih ilustrasi cerita tentang second coming. Ayo baca 37 sampai 39. 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yesus kasih ilustrasi tentang Nuh. Gampang. Nuh itu mengakhiri era hukuman. Apa hukumannya? Air bah. Yesus datang itu sama seperti Nuh, mengakhiri era hukuman. Hukuman apa? Antikris 7 tahun, tribulasi. Jadi mesti dipahami seperti itu ya. Kenapa? Zaman Nuh itu zaman yang jahat, dan ini zamannya antikris. Dikasih ilustrasi ya. Mereka tidak peduli makan dan minum, tapi air bah itu akan melenyapkan semua yang jahat. Makanya semua dilenyapkan, diambil, yang tinggal, yang tersisa boleh menikmati berkat Tuhan. Bumi yang baru, dunia yang baru, era yang baru, zaman Nuh.
Nah, Yesus datang mengakhiri era hukuman supaya yang tertinggal boleh menikmati dunia yang baru. Apa? Kerajaan 1000 tahun. Ingat ya, kedatangan anak manusia sesudah masa penderitaan akan melenyapkan yang jahat. Makanya remnant kemarin ya, kaum yang sisa, yang berhasil lolos. Nah ini, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Boleh tinggal, boleh berdiam, boleh meneruskan di kerajaan 1000 tahun. Boleh tinggal. Sekarang dikasih ilustrasi lagi. Ilustrasi kedua. Ada yang dibawa, ada yang ditinggal. Dan ini yang paling banyak orang Kristen salah ngerti. Karena ceritanya harus tahu ya. Ini cerita runtutnya seperti itu. Ayat 40, 41, 42. 2, 3. Dan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kalau ada orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggal. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, ini yang dipahami keliru paling banyak sama orang Kristen. Dibawa berarti diangkat, ditinggal berarti dihukum, tidak diangkat. Ingat, ini penjelasannya kayak moncol saudara ya. Penjelasannya itu jelas ya. 2 orang di ladang, 2 di kilangan. Yang satu dibawa, yang lain ditinggal. Ini ceritanya konteksnya sama seperti sesudah mangsa sisaan. Ini konfirmasi gambarannya Nuh. Yang ditinggal menikmati bumi yang sudah dipulihkan Tuhan. 8 orang dari keluarga Nuh. Jadi penegasan. Yang tertinggal berarti tersisa. Boleh tinggal untuk masuk kerajaan 1000 tahun. Ayat ini tidak bicara pengangkatan. Jelas sekali. Jadi ayat ini tidak bicara rapture, pengangkatan gereja. Ayat ini bicara tentang second coming. Idenya kan ini kan kasih sequel, ilustrasinya. Dari zaman Nuh kayak gini. Yang disingkirkan, diambil, dihukum. Yang boleh tinggal 8 orang Nuh. Nah ini sama. Yang diambil, dihukum sama Tuhan. Kenapa? Tidak boleh tinggal, tidak boleh masuk bumi baru. Kedatangan Yesus kedua kalinya itu bersifat mendadak dan membedakan. 2 orang yang kerja dipisahkan. Diambil untuk dihukum, yang tinggal boleh menikmati berkat kerajaan 1000 tahun. Seperti Nuh, 8 orang ditinggalkan di bumi, menikmati bumi yang dipulihkan. Nah, kerajaan 1000 tahun itu sama, bumi yang dipulihkan Tuhan. Bisa nyantol ya? Oke, batu kilangan itu modelnya kayak gini ya. 2 wanita batu kilangan biasanya kan dilakukan 2 orang. Gini, yang satu muter, yang satu tuh ngiseni misalnya ini gandum atau kacang-kacangan ya, supaya jadi bubuk ya. Bisa ibu anak putri, saudara perempuan atau sama budak wanita, frasa itu karena itu berjaga-jaga. Ingat, ini penerapan buat kita dan mereka yang tertinggal. Jadi pahami jelas. Konteks Matius sebelum dan sesudahnya sudah menjelaskan. Orang pilihan ini bukan gereja, tapi Israel. Dibawa dan ditinggal itu menceritakan, bukan bicara soal rapture. Oke, kita sudah belajar. Itu hanya kita belum belajar di sini pengadilan ya, karena waktunya ya. Jadi kalau pengadilan Israel itu digambarkan dengan 2 perumpamaan. 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Nanti saya jelaskan setelah tribulasi. Perumpamaan tentang talenta, nanti saya jelaskan. Berarti kita tahu ya, post trip itu di mana sih kelemahannya, harus dipahami. Alkitab sudah bilang, gereja itu program tersendiri, nggak sama seperti Israel. Dan gereja siapa, Roma pasal 8 ayat 1, siapa yang ada, oke, kita baca.
2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada murka Allah. Tidak mengalami hukuman Tuhan itu. Jadi masalahnya postrip. Tuh, itu kan menghukum orang yang tidak diselamatkan. Tapi tunggu dulu. Kalau ada gempa bumi, oke, ada orang yang selamat, orang Kristen. Lalu bintang jatuh, kelaparan. Apakah mempengaruhi hanya orang yang tidak percaya? Semuanya. Kalau rapture di akhir berarti semua orang mengalami ini. Padahal Alkitab sudah bilang tidak ada penghukuman. Dan Wahyu bicara dari pasal 6 murka Allah. Yang kedua, ya, Alkitab jelas mengatakan bahwa mereka yang dalam Kristus tidak ada dalam hukuman, tidak mengalami murka Tuhan. Kalau orang percaya harus melewati sengsara, berarti bertentangan dengan murka, dengan ayat Roma pasal 8 dan semua ayat. Ingat ya, kita sudah belajar seri 6. Ada 13 alasan. Kalau sudah lupa nanti dilihat di YouTube lagi. Nah, saya senang sekali ya. Beberapa teman pendeta WA dan beritahu saya, Pak, saya tunggu seri berikutnya. Itu yang bikin saya semangat ngajar, saudara ya. Saudara senang belajar, saudara semangat belajar, dan saya bisa memberkati banyak hamba-hamba Tuhan di luar kota dan di luar pulau semuanya itu. Yang kedua, penganut pandangan postrip menghadapi kesulitan. Ayo temukan di Wahyu dari pasal 4 ya sampai 19 itu bicara tribulasi. Ada enggak kata gereja di bumi? Tak muncul. Oh, ini ada orang pilihan. Siapa orang pilihan itu? Kenapa kamu bilang Israel? Karena perjanjian lama sudah bilang masa kesusahan bagi Yakub. Jelas. Tuhan memurnikan Israel karena 2000 tahun lalu menolak dan itu diberikan kepada bangsa-bangsa keselamatan. Dan gereja kalau sudah diangkat, program gereja selesai, berarti mesti balik sama Israel. Itu sebabnya Israel harus mengalami masa-masa sengsara ini. Dan pandangan positif ngotot. Pokoknya orang pilihan ini gereja. Tapi kalau bicara konteks dan cerita Alkitab, ya sudah selesai. Ingat ya, orang kudus yang dibicarakan orang pilihan itu bukan gereja, tapi Israel. Karena kita sudah diangkat seperti itu. Masih ingat? Ayo kita baca Wahyu pasal 3 ayat 10. 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku. Berhenti dulu. Engkau siapa? Gereja, umat percaya. 2, 3. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Di mana itu? Pasal 4 sampai pasal 19. Ingat ya, bukan kata peri, kita bukan keliling bumi, bukan kata eis, into, masuk, kerajaan di 7 tahun aniaya, tidak juga kata dia, through, melewati, tapi pakai kata ek, kita akan dibawa keluar. Keluar dari waktu tribulasi, keluar dari bumi. Jelas sekali Alkitab Wahyu katakan seperti itu. Memang ada kelemahan lagi untuk semua pandangan. Pre, mid, dan post. Memang Alkitab tidak bicara, ingat ya, timeline-nya tuh kayak gini, eksplisit. Tidak juga tegas untuk mengajarkan pandangan yang satu dengan pandangan yang lain. Makanya kenapa kita punya keragaman. Tapi Tuhan kasih kita namanya hikmat, pengertian, dan cara belajar untuk menafsirkan dengan yang baik seperti itu. Oke, saya tutup. Apa yang kita pelajari hari ini? Kalau bicara soal waktu dan kesiapan, kita selalu didesak berjaga-jagalah. Ya, setia dalam kekudusan. Ya, singkirkan egois pribadi, singkirkan kemauan diri kita sendiri. Ya, bukan waktunya lagi hidup dengan sakit hati. Hiduplah dengan kekudusan Tuhan. Karena Tuhan mau datang.
Yang kedua, bedakan. Tuhan punya program buat Israel, Tuhan punya program buat gereja. Dan ingat ya, perannya beda. Kita berperan di masa gereja sekarang, misterion. Di masa 7 tahun, itu waktu Tuhan bekerja untuk orang Israel. Supaya mereka diselamatkan. Dijelaskan dalam Wahyu, Matius, dan dijelaskan juga dengan jelas dalam Roma pasal 11. Karena Tuhan pisahkan itu. Nah, kebanyakan orang Kristen yang pandangannya suka nyampur Israel ya gereja ya Israel, tidak bisa. Gereja sendiri, Israel sendiri bagi Tuhan. Dan ingat, ini janji Tuhan, gereja akan diselamatkan dari murka itu. Seperti Wahyu pasal 3, 10, kita akan keluar. Kita tidak tentukan untuk menerima murka. Dan yang terakhir, rapture itu bagi kita bukan sesuatu yang menakutkan. Karena bukan di akhir. Rapture itu penghiburan. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 sampai 18. Bicara soal rapture. Ditutup ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jadi rapture itu bukan menakutkan, tapi itu penghiburan. Kenapa? Karena kita diselamatkan dari murka Tuhan.